Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadir Yudhito Suputra, Prodi Hukum Agama Hindu dari Institut Agama Hindu Gede Puja, Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kasus di mana seorang siswa SMA mengalami perundungan fisik dan verbal oleh teman-temannya selama beberapa bulan. Video perundungan tersebut kemudian tersebar di media sosial dan menyebabkan korban mengalami trauma, tidak mau bersekolah. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran HAM. Lalu apa itu HAM dan kaitannya dengan kasus tersebut? Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, masyarakat, maupun individu. HAM cakup hak untuk hidup, memperoleh rasa aman, mendapatkan pendidikan, dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Dalam kasus ini, seorang siswa mengalami perundungan fisik dan verbal selama beberapa bulan. Perundungan tersebut kemudian tersebar luas di media sosial sehingga korban mengalami trauma dan tidak ingin bersekolah. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran HAM karena korban mengalami kekerasan, penghinaan, tekanan psikologis, serta kehilangan rasa aman dalam lingkungan pendidikan. Hak asasi apa saja yang dilanggar dalam kasus ini? Yang pertama, hak atas rasa aman. Korban mengalami intimidasi, kekerasan fisik, dan tekanan mental yang menyebabkan rasa takut dan trauma. Hal ini melanggar hak korban untuk hidup aman tanpa ancaman dari orang lain. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan. Akibat bullying yang terus terjadi, korban menjadi tidak mau bersekolah. Kondisi tersebut menghambat hak korban untuk mendapatkan pendidikan secara layak dan aman. Lalu, yang ketiga, hak atas kehormatan dan martabat manusia. Perundungan verbal serta penyebaran video di media sosial membuat korban dipermalukan di depan banyak orang, sehingga harga diri dan martabatnya direndahkan. Yang keempat, hak atas perlindungan psikologis. Korban mengalami trauma dan gangguan mental akibat tindakan bullying yang dilakukan secara terus-menerus. Terdapat juga pelanggaran hukum dalam kasus ini. Lalu apa saja itu? Yang pertama, UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang dimana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Yang kedua, UUD 1945 pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan dirinya. Yang ketiga, UU Perlindungan Anak pasal 54. Anak di lingkungan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis. Yang keempat, UU ITE pasal 27 ayat 3. Larangan menyebarkan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Lalu, apa sih kewajiban sekolah dalam melindungi hak siswa? Sekolah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan bebas dari kekerasan. Bentuk kewajiban sekolah yang antara lain itu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa. Yang kedua, mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Yang keempat, memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Yang kelima, menyediakan layanan konseling bagi korban dan pelaku. Dan yang terakhir, keenam, memberikan pendidikan, karakter, dan nilai HAM kepada siswa. Jika sekolah membiarkan bullying terjadi tanpa penanganan yang baik, maka sekolah dapat dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apa peran hukum dalam melindungi korban bullying? Peranan hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban bullying. Dengan adanya hukum,
Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan psikologis. Selain itu, hukum juga memberikan sanksi kepada pelaku agar menimbulkan efek jera dan mencegah tindakan serupa terjadi kembali dalam kasus ini. Pelaku bullying dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, KUHP maupun UU ITE apabila penyebaran video dilakukan melalui media sosial. Apa saja upaya pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah? Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter dan nilai HAM sejak dini. Yang kedua, mengadakan sosialisasi anti bullying di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan guru terhadap siswa. Yang keempat, menyediakan layanan pengaduan dan konseling. Yang kelima, mengajarkan penggunaan media sosial secara bijak. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Dengan adanya pencegahan tersebut, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Dapat disimpulkan dalam kasus ini, kasus bullying di sekolah merupakan bentuk pelanggaran HAM karena melanggar hak korban atas rasa aman, pendidikan, kehormatan, dan martabat manusia. Tindakan bullying juga bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum di Indonesia seperti UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan KUHP. Oleh karena itu, sekolah, keluarga, masyarakat, dan hukum harus bekerja sama dalam mencegah dan menangani bullying agar hak setiap siswa dapat terlindungi. Sekian hasil analisis saya dalam kasus ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.